Pengobatan epilepsi ini memang cukup panjang. Jadi memang targetnya bukan minum obat 3 tahun, tetapi di tengah maraknya free child atau memilih hidup tanpa memiliki keturunan, melahirkan dan menyusui masih menjadi impian atau bayangan indah dari mayoritas wanita. Beberapa orang bisa dengan mudah mewujudkannya setelah menikah, namun tidak sedikit pula yang perlu perjuangan. Seperti yang akan kita bahas kali ini, wanita dengan epilepsi tidak boleh menyusui bayinya. Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. ya, pengobatan epilepsi ini memang cukup panjang. Jadi memang minum obatnya diberikan selama 2-3 tahun bebas kejang, baru setelah itu diturunkan secara bertahap. Jadi memang targetnya bukan minum obat 3 tahun, tetapi tidak kejang selama minum obat selama 3 tahun baru diturunkan secara bertahap. Terkhusus bagi wanita dengan epilepsi yang masih mengonsumsi obat secara rutin dan ingin merencanakan kehamilan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf, sehingga obat akan diganti yang lebih aman atau minimal efek ke janin. Penggantian obat ini lebih baik dilakukan pada saat masih perencanaan kehamilan, karena penggantian obat ketika sudah hamil akan lebih sulit daripada sejak perencanaannya. Lalu, bagaimana setelah melahirkannya nanti? Apakah benar karena mengonsumsi obat rutin tersebut, seorang ibu dengan epilepsi menjadi tidak boleh menyusui anaknya? Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Itu adalah mitos. Jadi setelah melahirkan, kemudian menyusui, dan masih minum obat anti epilepsi, itu masih diperbolehkan menyusui bayinya. Jadi sebagian besar obat anti epilepsi cukup aman untuk ibu yang menyusui, jadi untuk bayinya, walaupun tetap kita pantau untuk efek sampingnya, tetapi kebanyakan obat anti epilepsi relatif aman. Sebagai penutup nih Sobat Sehat, ada beberapa tips bagi ibu dengan epilepsi agar kesehatan tetap terjaga atau minim kejang pasca melahirkan. Yang jelas, pertama harus minum obat secara rutin, kemudian tidur cukup, tidak banyak pikiran, dan kalau bisa selalu ada yang mendampingi untuk memantau ibu dan bayinya, sehingga ibu jadi lebih tenang dan jikalau terjadi kejang bisa teratasi dengan baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata.